Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian Singkat dari GPDI Berea Alam Sutra dengan tajuk Immanuel, itu saja cukup. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, Rasul Paulus mengakhiri tulisannya kepada jemaat di kota Efesus dengan memberikan sebuah nasihat yang sangat penting. Itu kita bisa lihat dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mengapa nasihat ini sangat penting? Perlu diketahui bersama bahwa kota Efesus pada saat itu adalah sebuah kota yang telah maju peradabannya. Tetapi juga terjadi banyak kejahatan dan kemerosotan moral yang terjadi di dalamnya. Bahkan perbuatan asusila dilakukan dalam ritual ibadah mereka untuk menyembah Dewi Artemis. Semua hal ini terjadi di lingkungan di mana jemaat Efesus berada. Dan itu menjadi seperti sebuah, saya sebut, peperangan rohani yang terbuka dan harus dihadapi. Saudara-saudara, kalau kita cermati, maka situasi dan keadaan dunia saat ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan situasi dan keadaan di kota Efesus pada masa pelayanan Rasul Paulus. Itulah sebabnya Rasul Paulus melalui tulisan ini mengingatkan juga kita orang percaya di akhir zaman. Yaitu hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Supaya sebagai jemaat Tuhan atau orang percaya, kita siap menghadapi peperangan rohani tersebut. Paulus menegaskan supaya posisi kita itu tetap berdiri menurut ayat yang ke-13 dalam Efesus pasal 6. Dan di ayat yang ke-14, berdirilah tegak dalam peperangan rohani ini. Saudara, posisi ini diartikan kita harus siap siaga. Berdiri seimbang atau stabil atau firm secara rohani. Dan kita selalu harus dalam keadaan waspada atau berjaga-jaga. Hal ini sangat penting. Mengingat musuh sangat berbahaya dan sangat licik karena tipu muslihatnya yang memperdaya manusia. Ingat, seperti saat manusia pertama jatuh dalam dosa akibat tipu muslihat dari iblis melalui ular. Mungkin sebagai contoh kita bisa merenungkan seperti pikiran atau kalimat berbuat dosa itu biasa. Dosa dianggap remeh karena semua orang juga lakukan dan keadaan mereka baik-baik saja. Nanti saudara bisa baca di Efesus pasal yang ke-5 ayat 3-5. Lalu contoh yang berikutnya, adanya perasaan tertekan dan bersalah ketika kita mengalami kesulitan atau penderitaan. Akibat adanya intimidasi dalam pikiran kita yang mendorong kita berpikir bahwa itu terjadi karena dosa kita. Sehingga hidup terasa berat karena dibayangi dosa besar yang telah dilakukan. Dan akibatnya
kita tidak berani menghadap tahtanya Tuhan karena merasa belum ada pengampunan. Saudara-saudara, hal-hal di atas itu menjadi sebuah cara yang dipakai oleh iblis untuk menjalankan tipu daya, untuk menjalankan tipu muslihatnya. Karena itu, kita tidak cukup hanya mengetahui kebenaran firman Tuhan atau isi Alkitab. Tapi kita harus memiliki keberanian untuk percaya kepada firman Allah yang membebaskan itu. Seperti Alkitab berkata, Yesus sudah bayar hutang dosa kita dengan tunai di atas kayu salib. Saat dia berkata, sudah selesai, tetelestai. Yang berikutnya, ayat yang berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita harus memiliki keberanian untuk percaya kepada firman Allah ini. Selanjutnya, ayat yang berkata, rohlah yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Jadi saudara-saudara, jangan kita dibimbangkan dengan berbagai kalimat, dengan berbagai pendapat yang tanpa disadari itu berasal dari si jahat yang mau merontokkan iman kita, membuat kita menjadi tidak berdaya. Kembali kepada firman Allah yang menjadi renungan kita. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena itu saudara-saudara, mari berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan. Itu adalah kunci kemenangan kita di dalam peperangan rohani ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pagi ini. Kami diingatkan bahwa kami ada dalam situasi yang genting, ada di dalam situasi yang sukar, dan kami diingatkan kami ada di dalam peperangan iman atau peperangan rohani. Karena itu biarlah kami tetap waspada, berdiri tegap, memiliki kekuatan yang bersumber dari kekuatan Tuhan. Sehingga kami mampu menghadapi tipu muslihat iblis yang memperdaya kami. Bapa di dalam sorga, Engkau tahu pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap kami. Biarlah firman Allah ini menguatkan setiap kami. Sehingga kami tetap waspada, berjaga-jaga, berdiri seimbang, stabil, kokoh di dalam peperangan iman ini. Sehingga Tuhan, kami akan melihat kemenangan itu Tuhan berikan kepada kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Segala puji bagi-Mu Bapa, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jika Bapak, Ibu atau Saudara membutuhkan bantuan doa, silakan hubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.